Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi gitu ya, subuh tadi sempat terpikir, aku nggak dapet clue ya, hidup ini yang pernah mereka hadapi dari umur 0 sampai ya aku bisa diajak ngobrol gitu, misalnya SMP. Kalau mbahku berarti ya pas umur 80 tahunnya itu. Jadi tidak sekedar ngelihat-ngelihat saja, terus orang-orang tuaku yang lain gitu ya. Tapi kalau lihat fenomena yang kau lihat sekarang gitu ya, jadi orang tua itu ternyata mereka sendiri punya masalah dengan emosi mereka gitu ya. Jadi mereka tidak tidak menyediakan waktu untuk pikirannya bekerja. Dan emosi itu terlihat contoh ya waktu SMA punya motor diajak Om Kasim itu terus tiba-tiba disemprot itu memang rasa-rasanya aku tidak dikasih waktu untuk duduk saja di teras saja enggak gitu. Jadi sudah misalnya di dalam kepalanya aku bersalah, oke deh gitu ya. Tapi ini dari jauh gitu, kenapa nggak duduk dulu? Gitu. Langsung aja tembak. Dan lama nggak ketemu juga, gitu. Itu dari sisi sana. Apa yang sudah dilakukan di sisi itu, di sisi mereka adalah mereka tidak pernah merasa bersalah gitu. Jadi emosinya, pikirannya tidak pernah diberi ruang untuk berpikir tentang bahwa mereka itu punya peluang salah, benar, dan memaki. Nah kalau dari sisi ibu itu memang ada habit saling memberikan nggak tahu aku. Jadi menciptakan sesuatu yang memalukan, moyoi itulah. Dianggap sebagian kalau moyoi itu keakraban gitu ya. Dan memang kalau Jawa itu memberikan julukan buruk pada temannya itu adalah keakraban gitu. Dan aku tidak tahu kalau di Al-Quran saya kayaknya kok kita sebagai muslim tidak punya anjuran keistimewaan atau bahkan mungkin kalau memberikan julukan yang buruk pada teman kita itu kita dilarang gitu. Julukannya harusnya yang tidak buruk gitu. Nah, malah kadang-kadang kalau yang kau alami sih ini ada orang menceritakan aku dalam versi yang dia mengerti dan itu versinya buruk gitu. Itu yang kadang-kadang jadi kenyataan-kenyataan itu yang sekarang kau hadapi jadi tahu dulu orang-orang tua itu memang tidak menjadikan diri mereka perbandingan kepada yang muda supaya yang muda tidak begitu dalam salah di jalan yang mereka lalui gitu ya. Yang terakhir sih ketemu masa api gitu, tiba-tiba aku harus membayar sesuatu yang sudah lama aku tidak ingin bayar gitu ya. Dan sepertinya sedang terkompensasi oleh orang tua juga gitu. Jadi dia tidak mau menceritakan sejujurnya, tapi dia ingin dianggap benar gitu ya dengan dalih bahwa dia orang tua gitu. Memang ya begitulah, dan aku juga tidak beri kesempatan untuk menjelaskan sama Safi apa yang sebenarnya terjadi. Dia tiba-tiba mau ngomong tapi terus minta yang lebih besar gitu. Rasanya ya aku hanya membela diri jadi orang yang diperlakukan tidak adil. Nah kembali ke tadi gitu, kenapa kok orang tua tidak punya semacam timeline buat anaknya? Pertama ya mereka terjebak dalam emosi mereka sendiri gitu.
Yang kedua, kalau kasusnya orang tuaku ya bohong gitu ya. Terus orang tuaku yang laki-laki gitu. Kalau ibu sih yang masalah adalah terjebak dalam itu ya wadan-wadanan. Jadi saling mengejek yang menyakitkan. Dan kalau digabungkan dengan menghormati dengan yang tua gitu ya, menghormati yang tua keempat ini ya, itu jadi kalau anak kecil itu di apa ya, di unek gitu bahasa saya nggak tahu, sangat tersinggung gitu ya, jadi tidak punya hak untuk membela diri, tapi sakit hati sekali gitu ya, tapi tetap harus minta maaf sama yang menyakiti hati, kan aneh gitu, aneh gitu. Tapi itu kenyataan, jadi seaneh-anehnya itu kenyataan gitu. Sehingga apakah itu juga masuk dalam dunia ceramah gitu ya? Rasa-rasanya kok iya ya, rasa-rasanya kok iya gitu. Itulah kenapa kalau lihat ada penceramah itu membawa buku sebagai guidance, itu rasa-rasanya aku lebih nyaman karena aku lebih bisa ngulang dan dia tidak menambahkan semua banyak hal yang subjektif dari dia gitu. Kalau dia cuman ngomong saja, kita nggak tahu kemampuannya mengambil kesimpulan gitu. Barusan ngomongin corona juga, oh iya, dulu temanku itu aja dengar ceramah yang sama, aku mencatat, dia tidak mencatat, dan kesimpulannya itu aneh sekali gitu, dengan tidak mencatat itu. Ya mungkin juga tidak pinter juga gitu, sebenarnya juga nggak pinter juga karena aslinya memang tidak pinter dan tidak punya apa namanya habit yang baik atau prosedur yang baik dalam belajar. Akhirnya kalau kesimpulannya salah ya malah masuk akal aja gitu. Sebenarnya kalau jujur masih baik lah, perlu dihormati gitu. Tapi kalau dia mengambil kesimpulannya juga takut gitu ya, dia mengakui kemampuannya juga bohong, nah sudah, atau malu gitu. Memang sebaiknya kita memberikan pengenalan itu pada diri kita sendiri tentang orang lain, supaya oh ya kalau dia nyimpulannya begini, oh ya kalau dia kalah, dia akan menceritakan keburukanku kepada orang-orang gitu, tanpa perlu bertanya apakah apa namanya ini benar seperti apa yang dia tafsirkan. Dia hanya melihat dari sisi buruknya dan dia menyiar-nyiarkan keburukan itu gitu. Oke, akhirnya bahwa aku tahu bahwa orang tua itu sibuk dengan perasaannya sendiri, sibuk dengan gap-gap emosinya sendiri, dan seutuhnya kepribadian mereka juga tidak cukup apa ya, solid gitu ya, tidak solid. Jadi kalau mereka tidak sepenuhnya harus ditaati ya, kalau dihormati ya selama saling menghormati. Kalau nggak saling menghormati ya buat apa gitu. Oke, sekarang sudah tua. Oke, semoga obrolan ya pagi ini menarik gitu, membuka wawasanku sendiri, dan semoga bermanfaat buat orang lain juga, dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.